Ini pun merasa lelah dan lemah, langkah kakek ini mulai rapuh dan penat. Ini saatnya kita hidup dalam kebajikan, menetapkan diri untuk terus maju, dengan kesabaran dan mental yang kuat, hingga menemukan pembebasan yang tepat. Berpegang pada kebenaran dan keyakinan, semangat dalam meningkatkan kebajikan, dapat mengendalikan diri penuh perhatian, hal-hal baik di setiap keputusan. Meneguhkan pikiran tanpa batas untuk mampu melihat dengan jelas apa yang harus dikembangkan serta aspek yang patut ditinggikan. Inilah seseorang yang selalu sadar akan melaksanakan dengan kebenaran hingga batinnya tenang dan cermat, ia akan maju dengan cepat. Dalam kenyataan hidup di dunia ini, rintangan memeluk derita, diri ini pun merasa lelah dan lemah, langkah kakek ini mulai rapuh dan penat. Ini saatnya kita hidup dalam kebajikan, menetapkan diri untuk terus maju, dengan kesabaran dan mental yang kuat, hingga menemukan pembebasan yang tepat. Berpegang pada kebenaran dan keyakinan, semangat dalam meningkatkan kebajikan, dapat mengendalikan diri penuh perhatian, hal-hal baik di setiap keputusan. Meneguhkan pikiran tanpa batas untuk mampu melihat dengan jelas apa yang harus dikembangkan serta aspek yang patut ditinggikan. Inilah seseorang yang selalu sadar akan melaksanakan dengan kebenaran hingga batinnya tenang dan cermat, ia akan maju dengan cepat. Tema dari puisi hidup dalam kebajikan yang diwariskan dalam Alkitab, terutama kasih, perdamaian, dan kesejahteraan. Maknanya adalah hidup dengan ajaran Kristus yang menumbuhkan kasih sayang, perdamaian, dan kesejahteraan bagi diri sendiri dan sesama, dan kesejahteraan bagi kehidupan yang harmonis dan bermakna. Seperti dalam Alkitab Mazmur 112 ayat 3, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Dan Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan yang tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dan kebajikan, suka memberi dan membagi. Kasih yang dimaksud adalah kasih yang mencakup belas kasihan, pengampunan, dan tindakan nyata untuk membantu sesama. Kasih adalah landasan utama dari kehidupan Kristen dan merupakan tindakan nyata untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Perdamaian dalam konteks ini bukan hanya sekedar tindakan adanya konflik atau permasalahan, tetapi meliputi aspek pribadi, sosial, dan spiritual. Kedamaian adalah buah Roh Kudus dan merupakan tujuan dari keselamatan dalam Kristen. Kesejahteraan dapat mencakup kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan rohani. Hidup dalam kesejahteraan adalah hidup harmonis dan penuh syukur dan mampu mengimbangi kebutuhan sehari sendiri dan orang lain. Relevansi puisi ini dapat menjadi refleksi di tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Bahkan manusia mulai hidup dalam kebajikan karena keegoisan, kesombongan, dan hati yang keras tidak dapat menjadi sesama, bahkan juga Tuhan. Mengajak kita menjadi orang yang hidup dalam kebajikan seperti Tuhan Yesus telah meneladaninya kepada kita.